Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah pembelaan diberikan Ander Herrera kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajer asal Norwegia itu adalah manajer yang sangat bagus dan ia tidak mendapatkan kredit yang layak yang ia dapatkan. Ander Herrera menyebut bahwa orang-orang tidak tahu apa yang dilakukan Ole Gunnar Solskjaer di belakang layar. Ia menyebut Ole Gunnar Solskjaer adalah manajer yang sangat peduli akan para pemainnya. Ander Herrera menyebut Ole Gunnar Solskjaer benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Manchester United. Jadi ia menilai sang manajer layak mendapat kredit yang lebih banyak dari yang ia dapatkan. Gareth Southgate dipastikan tetap menangani timnas Inggris meski gagal mengukir prestasi selama gelaran Piala Dunia 2022. Keputusan tersebut disambut dengan baik oleh legenda Manchester United Gary Neville yang yakin di bawah kepemimpinan Gareth Southgate The Three Lions mampu berprestasi. Menurut Gary Neville, bertahannya Gareth Southgate sebagai pelatih timnas Inggris harus diapresiasi. Dengan adanya keputusan tersebut, Inggris bisa fokus untuk menatap ajang Euro. Timnas Inggris selama gelaran Piala Dunia 2022 sanggup bermain begitu baik. Dalam fase grup, The Three Lions mampu bertengger di puncak klasemen dengan mencatatkan 2 kemenangan dan sekali imbang, lalu mampu menggasak Senegal di babak 16 besar sebelum dihentikan oleh Prancis di babak 8 besar. Gary Neville menilai hasil tersebut merupakan pencapaian yang brilian yang dilakukan oleh Harry Kane dan kolega. Sementara itu, mengenai bertahannya Gareth Southgate di kursi kepelatihan timnas Inggris disambut dengan beberapa respon negatif. Respon tersebut menyarankan The Three Lions harusnya mempercayakan kepada pelatih yang lebih berpengalaman. Namun Gary Neville tidak setuju dengan respon minor itu. Menurutnya, ia merasa The Three Lions telah membuat kemajuan dan bisa memenangkan trofi di bawah Gareth Southgate. Penyerang Atletico Madrid Joao Felix dikabarkan akan dilego ke Premier League pada Januari 2023 nanti. Beberapa klub lantas disebut siap menampung bintang muda Portugal tersebut dari Atletico Madrid. Salah satunya adalah Manchester United. MU sekarang sedang berusaha membangun skuadnya lagi di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejumlah pemain memang sudah didatangkan ke Old Trafford. Akan tetapi Erik ten Hag masih butuh asupan pemain baru, khususnya di lini serang setelah mereka ditinggal oleh Cristiano Ronaldo. MU kemudian disebut tidak sendirian lagi dalam perburuan Joao Felix. Rival mereka di Liga Inggris yakni Arsenal juga diklaim mengincar pemain 23 tahun itu. Arsenal juga butuh pemain baru. Mereka ingin menjaga performanya yang sedang bagus-bagusnya sekarang ini. Mereka butuh penyerang setelah stok pemain mereka berkurang. Pasalnya Gabriel Jesus tumbang karena cedera. Kini ada kabar bagus bagi MU dan Arsenal. Pasalnya Atletico diklaim akan melego Joao Felix. Kabar tersebut diklaim oleh Daily Mail. Laporan itu juga menyebut bahwa Atletico akan menjual Felix ke klub-klub Premier League pada Januari 2023 nanti. Hal ini memang langkah yang logis. Sebuah klub-klub Premier League punya dana yang dibutuhkan untuk mendatangkan Felix. Atletico sendiri memboyong Felix dari Benfica dengan harga 113 juta pound sterling. Namun, belum diketahui berapa harga yang nantinya akan diminta Los Rojiblancos. Jose Mourinho sering dikecam dan dianggap sebagai pelatih gagal di Manchester United. Pada masanya, Mourinho tidak segan mengkritik pemain dari pihak klub, sampai akhirnya merusak hubungan tersebut. Di mata Ander Herrera, Mourinho adalah salah satu sosok pelatih terpenting sepanjang karirnya. Di bawah instruksi Jose Mourinho, Ander Herrera bisa membuka pintu potensi dirinya dan berkembang pesat. Memang Jose Mourinho datang membawa perubahan besar di Manchester United pada masa itu. Dia mengubah gaya main MU dengan identitas khas Mourinho. Fans sempat mengkritik, tapi hasilnya efektif. Manajer VSP, Ruud van Nistelrooy, buka suara terkait spekulasi masa depan Cody Gakpo.
Ia mengaku pasrah jika anak asuhnya itu cabut di musim dingin nanti. Baru-baru ini Van Nistelrooy diminta komentar terkait situasi Gakpo yang dilaporkan bakal cabut dalam waktu dekat ini. Sang manajer mengaku bahwa ia tidak punya kuasa untuk mempertahankan sang pemain dari incaran klub-klub top Eropa seperti Manchester United. Van Nistelrooy mengakui bahwa timnya tidak bisa mempertahankan Gakpo, namun ia pribadi berharap sang pemuda tidak pindah di tengah musim. Ia lebih suka jika Gakpo pindah klub di musim panas nanti, namun ia mengakui ia tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Raksasa Belanda itu dilaporkan menginginkan bayaran sekitar 60-70 juta euro untuk penyerang mereka tersebut. Ada kabar menarik datang dari Frenkie de Jong. Gelandang Barcelona itu dilaporkan memendam asa untuk bergabung dengan Manchester United. Dilansir dari Manchester Evening News, mengklaim bahwa Frenkie de Jong saat ini mempertimbangkan serius cabut dari Barcelona. Ada dua penyebab mengapa ia ingin cabut. Yang pertama karena faktor jam bermain, di mana ia tidak rutin menjadi starter di skuad Barcelona. Faktor kedua adalah De Jong ingin cabut setelah manajemen Barcelona terus mendesaknya untuk potong gaji dengan jumlah besar. Itulah mengapa ia tidak nyaman untuk melanjutkan karirnya di Camp Nou. Laporan yang sama mengklaim bahwa jika ia pergi dari Barcelona, De Jong akan bergabung dengan MU. Ia dikabarkan sudah berjanji dengan Erik ten Hag untuk menyusulnya ke Old Trafford. Ia sudah lama ingin bekerja lagi dengan sang manajer. Ia merasa bahwa ten Hag adalah manajer yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Itulah mengapa ia siap bekerja dengan Erik ten Hag di tahun depan. Barcelona sendiri dilaporkan sangat mendukung MU untuk mengamankan jasa De Jong. Mereka menilai De Jong sudah menjadi beban bagi tim mereka, sehingga mereka ingin menyingkirkannya dari Camp Nou secepatnya. Ada rumor baru beredar terkait masa depan Manchester United. Konsorsium asal Qatar dilaporkan jadi calon pembeli potensial Setan Merah. Menurut laporan The Athletic, ada indikasi yang kuat bahwa MU akan dibeli konsorsium asal Qatar. The Athletic menyebut bahwa dalam beberapa bulan terakhir keluarga Glazer sering berpergian ke Qatar. Mereka dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan salah satu konsorsium di sana. Konsorsium tersebut dilaporkan sangat tertarik untuk jadi pemilik MU. Jadi keluarga Glazer sedang mengupayakan agar transaksi itu bisa terjadi. Menurut laporan yang sama, keluarga Glazer sudah menetapkan berapa harga yang mereka inginkan dari MU. Pengusaha asal Amerika Serikat itu berencana menjual MU di kisaran 6-7 miliar pound sterling. Angka ini dikabarkan cukup membuat banyak peminat sedang Setan Merah sedang ciper. Namun konsorsium asal Qatar itu dikabarkan tidak takut dengan harga itu. Mereka saat ini sedang menegosiasikan agar mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari keluarga Glazer. Manchester United bisa sedikit bernapas lega. Bek mereka Rafael Varane dilaporkan tidak mengalami cedera seperti yang ditakutkan semula. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Didier Deschamps menarik keluar Varane di laga tersebut karena sang bek mengalami kecapean. Rafael Varane baru sembuh dari penyakit flu unta sehari sebelum final. Ia langsung mengebut pemulihan kondisinya agar bisa bermain di final. Ternyata fisiknya tidak sanggup bermain lebih dari 90 menit. Itulah mengapa Didier Deschamps memutuskan untuk menariknya keluar. Usai partai final tersebut, Rafael Varane tidak langsung kembali ke Manchester. Erik ten Hag memberikan sang bek waktu berlibur selama 1 pekan. Ia ini dilakukan agar Varane bisa beristirahat sejenak usai tampil non-stop di Piala Dunia 2022. Ia dijadwalkan baru bergabung dengan skuad Setan Merah di akhir tahun 2022 setelah laga Boxing Day. Manchester United nampaknya akan benar-benar berpisah dengan Aaron Wan-Bissaka. Di musim dingin nanti, sang bek dilaporkan mendapatkan banyak tawaran baru untuk pindah baru-baru ini. Menurut laporan Manchester Evening News, ada 2 klub yang baru-baru ini menghubungi Manchester United untuk transfer Wan-Bissaka. Mereka adalah West Ham dan Wolverhampton. Kedua klub ini sama-sama membutuhkan tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Mereka menilai Wan-Bissaka bisa menghadirkan tambahan tenaga di sisi kanan pertahanan mereka. Itulah mengapa kedua klub ini menghubungi MU untuk mengamankan jasa Wan-Bissaka. Kehadiran West Ham dan Wolverhampton ini menjadi kabar baik bagi Wan-Bissaka karena kans untuk meninggalkan MU kian besar.
Sang bek saat ini sedang berdiskusi dengan Crystal Palace untuk kembali membela The Eagles di musim dingin nanti. Pihak Crystal Palace dikabarkan tertarik untuk memulangkan Aaron Wan-Bissaka, namun tim asal London Selatan itu masih sulit mencapai kesepakatan dengan MU untuk transfer Wan-Bissaka. Jadi kehadiran West Ham dan Wolverhampton bisa memberikan alternatif lain untuk sang bek.